bahan yang bisa digunakan sebagai bahan untuk melakukan melakukan apa nih? Melakukan project ya. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Terry, kalau Bu Terry menyampaikan juga tentang teorinya, nanti praktiknya bersama saya gitu. Nah, jadi nanti kita akan lebih banyak di luar kelas ya, bahkan gitu. Pasti kalian berpikir, kalau sama Bu Meta pasti projeknya, gitu, keluar ke lapangan gitu ya. Iyalah biar nggak bosen ya, kita langsung take action, kita mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari di dalam kelas, gitu. Jadi mohon disimak ya, baik-baik teman-teman. Oke. Saya akan share PowerPoint-nya. Ya. Jadi di kali ini itu berkaitan dengan CRM. Pasti sudah sering banget kedengeran CRM gitu ya, atau Customer Relationship Management. Bahkan kalian juga menjadi salah satu target perusahaan dijadikan sebagai CRM gitu kan. Yang terlibat di dalam CRM. Dan juga bagaimana user experience di dalam digital marketing. Jadi itu ada beberapa topik, jadi saya rangkum di satu pertemuan ini gitu ya. Nah, kemudian ada apa sih dengan CRM gitu kan? Seperti yang ada di PowerPoint bahwa sekarang itu dari yang awalnya CRM to sosial CRM gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini maksudnya masih dalam satu lingkup CRM gitu ya. Cuman kayak stylenya gitu berubah sedikit, ibarat kata seperti itu. Nah, kalau CRM itu basisnya menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui website, melalui email, yang hubungannya itu ibarat kata satu arah gitu ya. Tapi di sosial CRM itu fokusnya kita nggak cuma satu arah, tapi dua arah gitu ya, ada dialog gitu. Nah, kenapa kok bisa gitu kan? Karena sosial CRM itu sudah mengedepankan yang namanya kolaborasi dan juga sifatnya yang lebih dinamis gitu ya. Jadi eee eee, fungsi suatu bisnis itu nggak hanya sekedar kegiatan marketing ya, nggak hanya seputaran pemasaran aja, tapi kita juga ada yang namanya layanan pelanggan yang lebih modern, berbasis sosial, berbasis interaksi dua arah gitu ya. Nah, ini ada modelnya, di sini saya modelin gitu ya, model dari sosial CRM gitu ya, di mana di setiap kegiatan marketing, sales, service, and support, innovation, collaboration, dan juga customer experience itu mencakup kegiatan sosial, interaksi dua arah. Gitu ya. Nah, yang pertama, ini contohnya di kegiatan marketing ada di sosial CRM itu, kita itu sebagai seorang pemasar itu nggak cuman mengelayani keluhan aja, nggak ya, tapi kita memantau keberhasilan dari kampanye yang kita lakukan di media sosial. Oh, kampanye kita mendapatkan feedback bagus, mendapatkan jadi trending topik di bagian apa dan lain sebagainya gitu. Ataukah misalkan, trending topik ini kemudian akan kita besarkan misalkan dengan, berbagai teknik marketing lainnya gitu ya. Nah, itu juga kegiatan dari CRM. Nah, makanya kita namakan sosial apa? Kemudian itu makan dulu, masih ada. Ayam. Iya, bawa sini ayamnya. Sini. Kemudian berikutnya adalah sales. Iya, diam. Kemudian sales gitu ya. Nah, di dalam sales itu juga ada kegiatan yang namanya
kita itu bisa mengidentifikasi calon konsumen atau pembeli itu melalui banyak platform gitu ya. Bisa melalui LinkedIn sekarang kan nggak cuma sebagai ajang tempat ini ya, apa cari pekerjaan gitu kan nggak ya. Sekarang sudah mulai berkembang sebagai mirip seperti sosial media gitu ya. Metodenya kayak cerita panjang gitu kan. Nah, kita juga bisa mengidentifikasi calon pembeli potensial itu melalui berbagai platform gitu ya. Jadi ini sifatnya observasi gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah ICRM itu juga bersifat service dan bersifat sosial karena dia melibatkan service dan support dengan membantu membantu pelanggan itu melalui forum komunitas gitu. Melalui forum komunitas gitu ya. Contoh misalkan Facebook gitu ya. Nah, sekarang yang bisa mengatasi keluhan pelanggan itu nggak cuman customer care, tapi pelanggan yang lain juga customer yang lain juga bisa melakukan hal yang sama, menjadi customer support gratisan gitu ya. Karena apalagi kalau misalkan orangnya tuh loyalis gitu. Nah, udah kita bisa mendapatkan agent marketer gratis tapi loyalis gitu. Nah, kemudian jadi ini adalah interaksi dari yang namanya satu arah ke arah dialog dua arah gitu ya, marketing, sales, dan juga service dan juga support. Bagaimana dengan innovation dan juga collaboration, kita jadikan pelanggan itu sebagai mitra yang aktif. Maksudnya adalah kayak inovasi. Inovasi kan nggak cuma lahir dari internal perusahaan, kita melakukan research R&D itu kan enggak ya, tapi inovasi juga bisa lahir dari diskusi-diskusi para pelanggan gitu ya. Nah, contoh kayak misalkan KitKat. KitKat kan identiknya dengan rasa coklat dan juga matcha gitu ya. Tapi berkat dari diskusi di Twitter, KitKat itu juga mengeluarkan rasa durian gitu ya. Nah, ini kan inovasi yang berasal dari ide-ide yang dikemukakan oleh pelanggan gitu kan. Kemudian kita lakukan observasi dan kita implementasikan gitu. Kemudian berikutnya adalah collaboration gitu ya, atau misalkan kita di dalam basis tersebut kita buat sebagai pelanggan VIP misalkan. Nah, pelanggan VIP itu merupakan orang yang loyalis ya. Kita juga bisa minta saran dari pelanggan VIP tersebut gitu. Ini. Nah, kemudian berikutnya adalah customer experience. Customer experience ini pengalaman pelanggan yang berjalan mulus gitu kan. Pengalaman pelanggan yang berjalan mulus maka akan berdampak dengan customer itu mendapatkan experience gitu ya. Nah, contohnya misalkan ketika sekarang kayak saya kemarin misalkan ada keluhan tentang PLN gitu ya, saya langsung nggak via telepon, saya langsung DM di Twitter dan itu voice respon gitu. Nah, itu bisa meningkatkan experience saya ketika menggunakan produk gitu kan. Begitupun juga dengan brand-brand yang lain gitu. Begitupun juga dengan brand-brand yang lain, ada keluhan bisa diatasi dengan cepat menggunakan sosial media yang lain gitu. Nah, jadi manfaatnya apa? Pasti interaksinya itu lebih real time ya kan? Nggak mungkin ya orang kalau misalkan lagi ngegosip di platform sosial media kan nggak mungkin berhari-hari berini kan, pasti real time gitu. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai data gitu. Jadi kita harus lebih memperluas pikiran bahwa CRM itu bukan cuman customer care gitu enggak ya, tapi hal-hal seperti ini namanya juga CRM gitu. Kemudian pelanggan itu di sosial CRM bukan lagi sebagai target tapi juga sebagai mitra dalam melakukan inovasi. Gitu ya. Nah,
Kemudian, ketika ada ibarat kata kayak rasa rasa atau selera pelanggan yang berubah, kita tahu dengan lebih cepat gitu ya. Nah, karena kita langsung, dari sumbernya, si pengguna dari produk kita, gitu. Nah, kemudian, eee, ini adalah secara keseluruhan ada 5 aktivitas CRM yang, bisa kita lakukan gitu ya. Yang pertama adalah listening. Tadi itu termasuk dari ini gitu ya, nggak cuma kita melakukan observasi pasif, tapi kita melakukan, observasi secara pasif gitu ya. Listening ya, kita mendengarkan mendengarkan, memantau keluhan pelanggan, kemudian talking, kita bicara gitu ya. Maksudnya itu bicara mengirim 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 aktivitas bulanan kita misalkan, ya kita sekarang bulanan kita lagi apa sih, program program membership gold atau apa gitu ya, kita rajin mengirimkan, memberikan kabar gitulah, itu namanya talking di dalam aktivitas ini gitu ya. Kemudian ener e e energizing gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah kayak, kegiatan CRM itu kita berikan tenaga, kita berikan nyawa gitu loh, kita berikan aktivitas yang bisa viral gitulah maksudnya ya, kayak challenge liburan atau challenge dance TikTok dan lain sebagainya, gitu. Supaya CRM-nya tuh lebih lebih viral, lebih masif, lebih sampai ke pelanggan. Kemudian berikutnya adalah support gitu ya, pasti harus support yang bagus, baik gitu, cepat, tidak meninggalkan pesan negatif di pelanggan gitu. Meskipun kita misalkan pernah melakukan kesalahan gitu ya, tapi responnya itu cepat atau enggak, solutif atau enggak gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah, eee, embrace gitu ya, atau melibatkan gitu. Jadi maksudnya kita bisa melibatkan konsumen itu dalam menemukan ide-ide baru gitu ya, dari pelanggan seperti KitKat rasa durian tadi, gitu. Nah, kemudian ini jadi CRM itu salah satunya bisa meningkatkan yang namanya customer engagement gitu ya. Nah, di dalam customer engagement itu ada, 4 dimensi gitu ya. Nah, ini bisa kalian misalkan dijadikan, oh ternyata jadi customer engagement itu nggak cuman customer engagement ada aja gitu kan, tapi lebih luas lagi gitu. Tapi lebih luas lagi, ada involvement, interaction, intimacy dan juga influence gitu ya. Maksudnya itu apa gitu ya, involvement ya terlibat gitu ya. Pelanggan, seberapa sering sih pelanggan itu terlibat dengan brand. Kalau misalkan kita lagi upload story, seberapa sering konsumen itu juga nimbrung, aktif, komen gitu ya, like, komen, share gitu. Nah, itu adalah untuk membangun keterlibatan, involvement. Kemudian berikutnya adalah interaction gitu ya. Jadi seberapa interaksinya itu dua arah gitu ya, ya sambil bercandaan kayak adminnya Gerindra gitu kan, itu membangun interaksi dua arah kan ya. Kemudian intimacy gitu ya, kedekatan secara emosional. Nah, jadi ketika pelanggan itu merasa terhubung dengan brand, maka, eee, pelanggan itu akan merasa bangga. Pelanggan akan merasa bangga menggunakan produk kita gitu kan. Apa itu adalah intimacy gitu ya. Kemudian influence, dampak gitu ya, atau ketika, konsumen itu bangga menggunakan produk kita, maka dia akan secara, mmm, secara tidak langsung dia akan menceritakan produk kita kepada orang lain, kan gitu ya. Nah, kayak apa, pakai tas Christian Eng gitu kan, wah sekarang orang pada pakai gitu kan. Nah, itu kan berarti sudah ikut mereka memberikan dampak ya, pelanggan ini, dengan memperkenalkan si Christian Eng itu ya. Nah,
Ayo ini, masih dulu. Nah, berikutnya adalah customer cycle. Nggak cuman ada produk yang punya siklus hidup, nggak cuman produk, tapi customer juga punya, gitu ya. Tapi bedanya kalau produk itu kan dia up and down ya. Tapi kalau customer ini bentuknya adalah apa namanya, lingkaran, dia terus terhubung gitu ya. Dia apa tuh namanya, berbentuk sirkulasi gitu ya. Jadi tahapan gitu. Kalau misalkan udah satu, balik lagi kedua gitu kan. Nah, yang jadi ini itu sangat penting untuk CRM karena apa gitu kan? Ya, ini menggambarkan perjalanan ataupun proses dari seorang konsumen gitu kan. Nah, bagaimana konsumen itu berinteraksi dengan produk gitu kan yang ada di customer life cycle ini. Nah, CRM bisa mantau, bisa masuk di program-programnya gitu kan. Nah, yang pertama itu ada selection, customer selection gitu kan. Memilih pelanggan gitu kan. Maksudnya ini tuh kayak segmenting ya, teman-teman. Kalian menentukan segmen pelanggan untuk produk yang kalian build itu apa? Apa? Wanita umur 20 sampai 35 tahun yang tinggal di perkotaan dan adaptasi terhadap teknologinya tuh tinggi gitu misalkan gitu ya. Nah, jadi itu adalah memilih konsumen gitu. Kemudian setelah kalian pilih customer acquisition gitu ya, diakuisisi. Tentu ketika kita mengakuisisi si pelanggan pasti dengan biaya yang seminimais mungkin, seoptimis optimal mungkin gitu ya. Dengan cara menargetkan segmen yang tepat gitu ya. Nah, di era digital sekarang ini kan, gimana cara kita melakukan akuisisi konsumen yang cepat? Misalkan kayak konversi secara langsung, maksudnya itu kayak pelanggan itu ketika kita membuat apa promosi gitu ya, konsumen langsung membeli pada saat pertama gitu ya. Kenapa? Karena di waktu kita promosi itu kita tulis kalau slot terbatas, stok terbatas gitu ya. Beli sekarang atau cry later misalkan. Kalau nggak beli sekarang, besok udah nggak ada gitu kan. Ah, cepet 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 gitu kan. Nah, itu namanya customer akuisisi, konversi yang secara cepat supaya orang-orang cepat langsung beli gitu kan ketika mengetahui produk kita gitu. Sekarang beli mumpung nggak lagi harga promo, besok udah naik lagi. Nah, kayak gitulah. Nah, ya. Kemudian kemudian berikutnya adalah permission marketing gitu. Permission marketing itu kayak ketika kita melakukan promosi, kita minta data konsumen, email misalkan, nomor telepon untuk mengisi data diri. Nah, itu namanya permission. Jadi akan kita ada tindak lanjut setelah konsumen ini melakukan pembelian gitu ya. Entah akan kita remind lagi melalui email dan juga kita juga bisa mengetahui berapa kali sih orang ini udah beli produk kita dalam sebulan ada 10 kali atau misalkan gitu ya. Dan berikutnya itu bisa melalui aktivasi pengguna gitu ya. Aktivasi pengguna itu misalkan kayak ini apa tuh namanya? Kan banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang kayak Canva gitu ya. Untuk mencoba fitur-fitur yang lebih premium ya dicoba ada trialnya gitu kan. Ada 30 hari free trial gitu kan. Setelah merasakan dampak manfaatnya yang luar biasa, orang pasti akan yang namanya berlangganan. Wah, ternyata berlangganan enak ya gitu. Nah, gitu ya, teman-teman. Kemudian berikutnya adalah retensi retensi pelanggan gitu ya. Ketika orang udah
beli kita, maka yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan pelanggan gitu ya. Gimana caranya? Ya, kita seringkali harus memberikan penawaran yang relevan. Memberikan penawaran yang lebih relevan. Personalisasi gitu ya. Nah, kemudian kita memberikan pelayanan yang berkualitas. Kemudian kita juga memberikan program yang bisa meningkatkan loyalitas kayak dapat poin atau diajak dinner bareng. Waduh, kayak lagi yang viral tuh sekarang. Ya, ada yang diajak dinner disuruh bayar, kemudian nggak jadi atau gimana gitu ya. Kemudian berikutnya adalah customer extension gitu ya, atau perpanjangan, pengembangan pelanggan gitu ya. Nah, gimana caranya pengembangan pelanggan ya? Contohnya kayak misalkan kita menciptakan suatu produk, ya kayak Shopee itu loh, dulu kan dia kan kerjasamanya sama JNE gitu ya. Kemudian sekarang tiba-tiba udah punya ekspedisi Shopee ekspedisi gitu kan. Nah, jadi kita tuh secara nggak langsung dipaksa untuk menggunakan produknya si perusahaan tempat kita beli itu gitu. Kayak ya udah lah keliling aja di situ uang kita gitu kan. Gitu itu namanya customer extension atau misalkan pengalaman omnichannel. Orang yang sudah pernah beli di online kemudian mencoba dia beli offline atau sebaliknya. Tuh. Nah, kemudian berikutnya itu ada the success factor of online customer experience. Gitu ya. Jadi kita bisa sukses melakukan customer experience kalau kita melibatkan tiga stage ini, tiga piramid, tiga. Ada promise experience, emotional value, dan juga rational value. Yang paling dasar itu promise experience. Ada produk, interactivity, dan juga service gitu ya. Jadi gimana di dasar piramidanya tuh terbalik ya, ada di pucuknya malah di promise experience. Nah, itu bagaimana sih customer experience itu tercipta ya kalau kita menciptakan produk yang kompetitif, harganya kompetitif, interaktivitasnya itu lancar, interaksi dua arahnya lancar, kemudian layanan itu tepat waktu, kemudian ada dukungan pelanggan kalau mengalami permasalahan. Gitu ya. Nah, kemudian di yang tengah, emotional value itu di lapisan yang tengah gitu ya. Itu ada desain, ada reassurance gitu ya. Visual desainnya itu bagaimana? Apakah tampilan visualnya itu menarik, konsisten atau enggak gitu ya? Atau pengalaman emosionalnya itu nilai-nilainya bagaimana yang ditawarkan? Apakah ada nilai yang ditawarkan ketika kita membeli dengan harga yang cukup mahal, apakah worth it gitu ya. Kemudian trust kalau percuma kalau misalkan kita punya produk bagus, layanan desainnya bagus, tapi ternyata trust-nya kecil. Seringkali data pelanggan sering bocor. Data pelanggan sering bocor gitu misalkan, maka trust-nya itu ya udah hilang bahkan gitu ya. Kemudian yang paling puncak piramid itu ada di rational value, ada easy of use, relevance dan juga performance. Kalau easy of use, relevance dan juga performance, maka emotional value dan juga promise experience itu udah auto gitu ya. Kemudahan pengguna, relevansi konten, dan juga kinerja teknis secara keseluruhan. Udah pasti oke gitu kan. Nah, kemudian, oke, tidak usah. Nah, kemudian berikutnya ada BST. Ini, oke, kita ke
Oke, dari sini terlebih dahulu ada yang ditanyakan? Guys, silakan. Ibu mau bertanya dong, Bu. Izin. Belum? Bu, Ibu minta Ya? izin bertanya, Bu. Heeh. Kan tadi Ibu sempat bilang ya kalau misalkan produk Suaranya yang tolong keras suaranya. halo, 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 Ya, suaranya. halo, halo. Ya, Apa udah oke oke dengar, Bu? gimana? Mana? Hmm. Tadi kan Ibu bilang terkait satu produk untuk apa namanya sosial media, pemasaran sosial medianya itu tergolong bagus kalau misalkan banyak feedback eh, apa bolak-balik dari antara customer dan juga pelaku usahanya kan. Nah, tapi kalau misalkan saya ngelihat pas kemarin pas FSOP saya neliti terkait sejuta jiwa itu kan mereka ada sosial medianya buat apa menjual kopi-kopinya itu ada di jalanan. Cuma walaupun dari segi apa pemasaran di sosial medianya jarang ada feedback umpan baliknya dari eh, sosial media sama itunya sama customernya, tapi saya lihat itu masih tetap laku, Bu. Itu kira-kira gimana ya, Bu? Apakah tergolong tetap apa Masih sukses atau enggak ya? gimana? Masih gimana? Tergolong sukses atau enggak ya, Bu, kira-kira untuk pemasarannya sendiri walaupun enggak ada umpan balik customernya? Oke oke. Ya, jadi gini, itu kan sifatnya kalau misalkan kita menjual produk yang totally online, maka ini jangan bahas buzzer ya, jangan bahas buzzer. Buzzer kita keluarkan ya. Jadi kalau nanti aja. Nanti setelah ini nggak punya ibu snack. Hmm. Nggak punya anggur juga. Nggak punya. Ayo, 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 ya. Ya, jadi kan ada melon. Ini udah. Jadi kalau misalkan kalau kita totally membuat suatu produk yang bersifat online, maka tingkat keberhasilan tingkat Elaf nggak boleh kayak gitu. Bentar ya, bentar bentar. Iya, ayo, 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 ayo sini, sini. Kalau misalkan kita menjual produk produk yang full online gitu ya, maka kriteria bisa dikatakan sukses kalau sosial medianya itu dipenuhi oleh like dan juga komentar dari pelanggan. Tapi kalau misalkan kita menjual produk kayak toko kopi apa sih kafe gitu ya, mungkin memang akan tergolong rendah untuk di sosial medianya karena itu kan ini ya apa pelayanan secara langsung ya gitu kan. Kecuali kayak misalkan contohnya deh Bank BRI, BNI yang ada kan rata-rata orang menyampaikan keluhan gitu ya di situ gitu. Karena misalkan keluhannya itu tidak teratasi dengan cepat tapi kalau misalkan toko kafe gitu kan kalau misalkan ada keluhan kan kita bisa cepet ya ngomong langsung gitu kan. Makanya nggak sempet yang namanya komen di sosial media gitu. Jadi ya tidak serta-merta setiap interaksi customer engagement itu bisa diukur dari sosial media gitu kan. Nah, ini kan ceritanya tentang membahas digital marketing yang secara digital gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih Virgi. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ya, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Minum, minum. Kamu ngantuk ya?
Bentar ya. Bentar. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, nah, berikutnya kita beralih ke CRM menuju ke konten marketing gitu ya. Yang biasanya di kalian tahu mungkin ya udah bikin konten gitu kan. Nah, tapi ternyata tuh ada loh ketika kita bikin konten kalender gitu ya, kita tuh ada prinsip yang harus diikuti kalau misalkan mau kontennya tuh berhasil gitu ya. Ada yang namanya BEST, singkatannya behavior, essential, strategic, dan juga targeted gitu ya. Nah, misalkan kayak behavior, di setiap konten yang harus kita buat, kita itu harus memiliki tujuan yang jelas gitu kan. Tujuannya apa? Oh, CTA-nya tinggi, atau tujuannya adalah brand awareness, atau tujuannya adalah eh, sales dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tujuannya itu harus spesifik gitu kan. Nah, apa tujuan, apa goal, apa yang kalian harapkan dari pelanggan ketika melihat konten yang kalian bikin gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah esensial gitu ya, atau misalkan konten itu juga harus berisi mengenai pemecahan masalah dari konsumen gitu ya. Misalkan kayak eh, kita mau jualan Canva, jualan maksudnya supaya kita, misalnya kita pengen orang yang
Canva kan sekarang bisa dibuat cari duit ya. Banyak banyak platform yang bisa cari duit dengan cara ya kita bikin 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 desain kemudian kita jual gitu kan. Nah, gimana caranya mengundang orang-orang yang mau mendesain ini gitu kan supaya dijualnya ke Canva gitu kan. Ataupun sebaliknya, gimana caranya supaya orang-orang ini menggunakan Canva gitu kan. Ya udah, kita menawarkan suatu solusi dengan misalkan kata-kata mau produktif, mau produktif, eh, mau kerja di rumah tapi cuannya banyak atau gitu ya, atau misalkan eh, sebentar lagi hari Valentine, wajah glowing, bebas jerawat dan komedo gitu misalkan ya. Nah, itu kan suatu strategi bagaimana kita tuh bisa mengatasi permasalahan pelanggan gitu ya. Nah, kita harus bisa membuat konten-konten yang seperti itu yang mengatasi permasalahan pelanggan. Kemudian berikutnya adalah strategis gitu ya. Jadi kita juga harus align sama apa strategi yang kita buat gitu kan. Jadi jangan pisah-pisah. Jadi misalkan kita tuh bisa contohnya terkait dengan komedo tadi, ya kita bisa memberikan ilmu tentang bagaimana membasuh wajah supaya terhindar dari komedo, misalkan seperti itu. Jadi kita mengedukasi juga di situ, gitu ya. Kemudian targeted atau ditargetkan gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan eh, seg eh, eh, segmen yang maaf 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 maaf. Nah, misalkan mm, konten kita itu untuk ibu-ibu misalkan, maka ya jangan pakai Instagram, pakainya ya harus TikTok ataupun Facebook gitu ya, harus targeted gitu kan. Nah, kemudian berikutnya adalah oke, ini biasanya kalau misalkan skripsi juga bisa pakai ini. Bagaimana kita bisa mengukur pelayanan yang kita berikan itu sudah prima atau belum? Ya, kita bisa pakai serve qual teorinya. Ada tangible, reliability, responsive, assurance, dan juga empathy. Atau yang berbasis website itu ada a service quality, gitu kan. Nah, yang akan kita bahas ini ke web qual aja ya. Web quality gitu kan. Bagaimana kita bisa mengukur web yang kita buat itu sudah memiliki kualitas yang bagus. Ada 14 gitu ya. Ada information quality gitu kan. Kualitas informasi yang kita sampaikan itu udah terakurat belum? Sudah mengikuti zaman belum? Terkini enggak gitu ya, relevan enggak dengan kebutuhan pembaca gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita buat buat produk jualan apa tapi ngomongnya apa gitu ya. Kemudian functional fit to text gitu kan. Jadi kesesuaian fungsi dan juga tugasnya gitu kan. Maksudnya itu kayak apakah tujuan tujuan orang-orang ini kan untuk berbelanja ya. Nah, berbelanja menggunakan e-commerce misalkan. Nah, apakah ketika kita mau menginput data alamat pengiriman atau pembayaran itu sudah sesuai atau tidak gitu kan? Jangan-jangan cuman melalui pembayarannya cuma satu satu ini gitu kan satu platform gitu misalkan. Jadi kan kurang 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 fit ya. Kemudian tailored communication atau menyesuaikan personalisasi gitu ya. Jadi maksudnya itu kayak website itu kan harus dibangun berdasarkan dari preferensi pengguna gitu ya. Jadi jangan menampilkan hal-hal yang makanya kenapa ada personalisasi, ada lain sebagainya itu kan supaya sesuai dengan preferensi pelanggan. Kemudian trust. Nah, apakah ketika kita menginput data pelanggan, menginput data kita informasi tentang data diri itu dapat dipercaya, nggak bocor. Responsive time. Nah, waktu yang responsif itu sangat
luar biasa. Selisih sepersekian detik itu bisa bisa kabur penggunanya beli ke yang lebih cepat gitu ya. Kemudian easy of understanding gitu kan, mudah atau enggak digunakan, bahasanya itu bahasanya mudah dimengerti atau enggak. Kemudian ada intuitive operation gitu ya, maksudnya itu kayak tombol-tombolnya itu sesuai apa enggak, konsisten enggak di seluruh halaman web. Kemudian visualnya, daya tarik visualnya, pemilihan warna, tata letak, inovatif gitu ya, inovasi, virtual try on misalkan kan ada di website ya. Nah, inovasi apa yang akan kita hadirkan di websitenya itu. Kemudian emotional appeal gitu kan, contoh misalkan kayak di website itu kan kita bisa menginput video-video ya. Apakah kita juga memberikan video-video yang apa bisa menciptakan emosional. Kemudian konsistensi image, platform warna logo ya. Kemudian kelengkapan online kayak jangan-jangan kita jualannya online tapi bayarnya kok harus cash lagi gimana ceritanya kan nggak komplit. Kemudian relative advantage atau keunggulan yang relatif gitu ya. Eh, jadi kita itu memberikan perbandingan misalkan oh kalau belanja online itu lebih mudah dibanding dengan belanja offline karena barangnya misalkan lebih informatif kalau beli online misalkan seperti itu. Kemudian ada customer service. Ya, oke, thank you. Gitu ya. Silakan sambil menunggu pertanyaan dulu. Mana? Nah, kemudian ini saya share ya yang berkaitan dengan PJBL gitu ya. Nah, jadi kalau di digital marketing kan belajarnya apa? SEO, kemudian copywriting. Nah, itu kan kalau cuman belajar copywriting yang bagus itu seperti itu, tanpa aplikatif kan lewat kuping kanan masuk keluar kuping kiri ya gitu kan. Nah, jadi kenapa ada project ini gitu kan? Salah satunya itu adalah supaya kalian itu em, bisa tujuannya itu ini nih salah satunya mendapatkan portofolio nyata gitu ya. Jadi ketika kalian di CV nanti melamar pekerjaan gitu ya, bagi yang mencari kerja, itu hal ini bisa kalian ceritakan bahwa kalian pernah melakukan optimasi UMKM gitu ya. Nah, kalian bisa ceritakan prosesnya bagaimana, kemudian permasalahannya apa aja, solusinya bagaimana gitu ya. Jadi tujuannya itu supaya kalian nggak cuman pandai secara teori, tapi juga diaplikasikan dengan secara langsung ya. Jadi pengetahuannya itu nggak cuman pengetahuan tentang teori, tapi langsung praktik secara nyata. Ya. Nah, tujuannya yaitu supaya kalian bisa mengaplikasikan teori digital marketing, analytical skill, juga meningkatkan kemampuan problem solving. Oh, misalkan jangan sakitnya itu sakit gigi tapi dikasih obat panas gitu ya. Kan nggak problem solving jadinya. Nah, gimana caranya kita tuh bisa menyelesaikan masalah dengan memberikan solusi yang tepat gitu. Kemudian melatih juga kolaborasi tim. Jadi ada konten kreator, siapa yang di dalam tim itu siapa yang jadi konten kreator, spesialis atau analis gitu ya. Mungkin juga kalian akan menemukan oh ternyata saya lebih cocok untuk jadi konten spesialis misalkan. Dan juga pasti kalian udah jago ya pakai tools-tools digital kayak Canva, Semrush dan lain sebagainya gitu ya. Nah, instruksinya yang pertama adalah langkah 1 kalian memilih UMKM gitu ya.
UMKM-nya itu yang memiliki omset terbatas dan pemiliknya itu terlibat langsung dalam kegiatan UMKM tersebut dan sudah mulai go digital gitu ya. Tapi dia terkendala, misalkan atau dia punya IG, FB, WhatsApp bisnis atau punya apa yang tapi belum optimal gitu ya dan juga masih mengandalkan penjualan offline. Nah, kemudian kalian melakukan identifikasi permasalahan gitu ya, langkah yang kedua. Dengan cara melakukan wawancara dan juga observasi. Mungkin permasalahannya tuh kayak, oh ternyata engagement rate-nya rendah di media sosial karena dia nggak pakai rumus base itu tadi gitu. Atau misalkan dia kesulitan membuat konten yang menarik gitu. Padahal udah ada TikTok. Nah, kita tinggal ajarkan nih. Kemudian tidak punya strategi SEO karena dia nggak kenal yang namanya SEMrush misalkan. Nah, jadi kalian dari mana kita tahu permasalahan tersebut ya? Harus tanya ke si ini, harus tanya ke UMKM-nya dengan wawancara juga observasi. Tapi pesan saya jangan kayak kalian nanya ke UMKM yang udah gede gitu ya. Ini kan UMKM-nya masih kecil ya. Adaptasi terhadap digitalnya itu kan masih minim. Jadi nanyanya tuh nanya santai aja gitu kan. Jangan Ibu, menurut Ibu, apakah kontennya ini sesuai dengan sudah engagement-nya udah tinggi belum, Bu? Gitu. Nggak kayak gitu, jangan yang formal gitu ya. Misalkan, oh iya, Ibu udah pernah melakukan ini ya Bu, promosi ya Bu, pakai Google Ads misalkan. Iya, saya pernah udah sekali, tapi terus saya nggak mau lagi yang kedua. Kenapa Bu? Gitu. Ya, soalnya saya nggak tahu caranya gimana, terus menurut saya juga percuma, bayarnya mahal, tapi apa, ternyata barang saya nggak laku, misalkan seperti itu. Nah, jadi maksudnya itu kayak 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 digali secara curhat aja gitu loh. Jadi kita tuh bisa mengidentifikasi, oh ternyata masalah utamanya tuh ini loh gitu. Cuman orangnya bisa jadi UMKM itu nggak sadar kalau permasalahannya tuh di sini gitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah diskusi dengan kelompok untuk menemukan solusinya. Oh, ternyata solusinya itu seperti ini atas permasalahan yang begini gitu. Kemudian langkah yang keempat adalah mengimplementasikan dari solusi yang sudah kalian buat. Gitu ya. Nah, kemudian membuat laporan yang secara tertulis. Gitu ya. Nah, kemudian ini berkaitan juga dengan oh bukan. Nah, berkaitan juga dengan pertemuan kita gitu kan jadwalnya. Nah, jadi ya, pertemuan ke-9 itu adalah saya menyampaikan menyampaikan tentang teorinya gitu ya. Kemudian minggu depan kalian sudah tahu. Bentar. Kalian sudah menemukan masalah dari UMKM tersebut gitu ya. Nah, kalian melakukan identifikasi masalah dengan mengunjungi UMKM ya. Kemudian di pertemuan ke-11 itu kalian sudah ini mempresentasikan. Jadi ini di lapangan ya, observasi lapang. Nah, mahasiswa mempresentasikan solusi yang dirancang. Jadi seperti sesi waktu bikin artikel itu gitu ya, per kelompok. Kemudian Bu, permasalahannya tuh kayak gini 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 Bu. Kemudian kelompok kami setuju kalau permasalahan ini tuh solusinya seperti ini, gitu ya. Jadi sesi diskusi bersama dosen. Nah, kalau kita usahakan selesai di pertemuan ke-11, kalau enggak selesai ya berarti 2 kali gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau selesai supaya pertemuan ke-12 ini kita bisa melakukan misalkan revisi rancangan atau langsung mengaplikasikan solusinya ke UMKM gitu ya. Jadi ini turun lapang. Turun lapang.
Nah, setelah setelah oke fix gitu ya, saya bilang, kemudian kalian langsung aplikasikan ke UMKM. Jadi kalian kayak membantu UMKM mengatasi permasalahannya itu. Jadi gitu ya. Nah, jangan minta bayaran juga gitu kan. Jadi kan kalian belajar di sini gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian turun lapangan, before after-nya harus jelas dokumentasinya jangan lupa kalian melakukan observasi didokumentasikan. Kemudian nanti di apa diedit jadikan video dokumenter gitu ya. Kemudian presentasi, kemudian presentasi update progres yang sudah dilakukan. Ini kayak sesi juga. Sesi diskusi dengan dosen, ya. Jadi kalian, oh Bu, ternyata setelah kita melakukannya ini hasilnya kok ternyata nggak sesuai ya Bu. Nah, mari kita diskusi. Kira-kira mana yang kurang tepat, mana yang, oh ternyata kayaknya obatnya salah gitu misalkan. Nah, oke sudah ketemu gitu kan pakai obat yang revisi kedua gitu. Maka kita aplikasikan lagi ke UMKM-nya. Ternyata berhasil, Bu. Nah, gitu kan. Ini apa nih? Turun lapangan. Gitu ya. Kemudian ya udah, pertemuan ke-16 adalah laporannya itu bikin satu satu ini aja, satu satu halaman ya pakai Canva gitu ya. Ada permasalahan, solusi da, eh iya, aktivitas permasalahan, solusinya apa, terus aktivitas yang kalian lakukan di dalam solusi itu bagaimana gitu. Misalkan ya nah ya, berarti kalian itu kayak membuat jadi karyawannya UMKM beberapa minggu gitu istilahnya. Oke, silakan sesi Q&A. Silakan guys. Yang mau nanya? Melanie, yes. Ya Ibu, Eh, ini konfirmasi aja sih Bu tentang tugasnya. Jadi itu kan dulu kita juga pernah punya tugas tuh Bu sama Sir Sandy. Itu tuh tugasnya Hah? kayak enggak mirip-mirip kayak gini, cuma bedanya tugas sama Sir Sandy itu dia buat kayak akun sosial media UMKM-nya itu. Nah itu tuh kayak gini Bu, kayak buat akun kayak mengembangkan digitalisasi di sosial medianya UMKM-nya ini. Terus pertanyaannya? Ya, iya itu maksudnya dia mirip-mirip kayak gitu nggak buka. Jadi kayak kita ngembangin sosial media dari Instagram, TikTok dan lain-lain dari si UMKM-nya ini atau maksudnya di bener-bener Ini kita dikembangin tanpa bayaran permasalahan gitu. lampau ya? Udah udah semester lalu ya? Iya, semester lalu kita kayak gini juga dapat bisnis UMKM juga gitu, disuruh kayak dibuat sosial media, TikTok gitu-gitu. Nah, ini kan kalau tugas dari Pak Sandi kan udah paten kalau kalian diminta untuk membuatkan eh, sosial medianya gitu ya. Nah, tapi kalau kalau di saya kalian harus mengidentifikasi masalahnya dulu. Nah, misal kalian udah ketemukan UMKM-nya itu, coba kunjungi lagi. Permasalahannya di mana? Masih ketika udah dibuatkan, apakah dia masih nggak aktif bikin sosial medianya? Kira-kira, oh ternyata nggak aktif. Nah, ini permasalahannya harus digali. Kenapa gitu? Jadi permasalahannya nggak cuman tentang membuatkan sosial media gitu. Oh ternyata masih sosial medianya yang kita buatkan berjalan Bu gitu kan. Tapi ternyata uh, engagementnya nggak jalan misalkan atau ternyata kontennya nggak update setiap update-nya ini sebulan sekali Bu gitu kan. Jadi ini kelanjutan bisa jadi ini menjadi kelanjutan dari uh, tugasnya yang Pak Sandi. Jadi lebih kita identifikasi masalahnya dulu ya Bu. Misalkan nih UMKM-nya udah punya sosial media tapi ada permasalahan dalam operationnya atau dalam engagementnya. Nah, nanti kita kayak analisis terus kita berarti kita ikut turun bagiannya Bu dalam
engagement itu ya. Maksudnya kita juga bukan hanya kayak menyimpulkan, kayak memberi saran, tapi kita juga ikut turun tangan ya, Bu, dalam perkembangannya gitu. Betul, supaya kalian ibarat kata kan nggak cuman ini kalau misalkan di anak dan orang tua gitu ya kan kita nggak cuman memberikan nggak boleh itu jangan ini harus ini tapi kita juga mencontohkan gitu kan supaya dia juga mengikuti kita gitu. Nah jadi kalian harus jadi karyawannya juga gitu secara ini buat kemudian ini loh Bu, nah ini kan kalau buat jadinya tuh kayak gini gitu kan gitu. Oke, Bu. Jadi karena di sini itu Gimana? jadi kan misalkan nih, Bu, masalah utamanya itu kan bukan di sosial media, misalkan dia itu dari desain produknya terus harganya itu juga kita kayak ini ya Bu, analisis ya Bu, kayak masalah utamanya kan kadang-kadang dia udah bagus nih Bu, misalnya sosial medianya berjalan, tapi kadang-kadang mungkin kontennya kurang menarik, mungkin dari penampilan produknya gitu-gitu, itu kita juga kasih sarannya gitu-gitu Bu. Iya jadi nggak cuma kasih saran Jadi tapi keseluruhan diaplikasikan ya Bu. dari kita gitu. Jadi itu kita tuh secara keseluruhan kan Bu. Kalau kalau Sir Sandy kemarin kan dia kayak cuma fokus ke sosial media aja. Kalau kita keseluruhan sama masalah utama dari bisnisnya itu. Tuh. Oke, makasih Bu. Oke. Silakan pertanyaan lain. Yang lain nggak ada pertanyaan, udah jelas nih. Jasmine, silakan Jasmine. Oke Bu, terima kasih sebelumnya. Saya izin bertanya Bu. Jadi kan tadi untuk akhirnya itu kan kita nanti membuat kayak di Canva, kayak infografis gitu ya Bu, yang isinya ada aktivitas dan lain-lain. Nah kemudian kalau laporan per minggu yang untuk konsultasi ke Ibu itu kita nanti dalam bentuk Google Docs atau kayak PowerPoint gitu Bu? Diskusinya sama saya. Ya betul. Ini aja, bebas. Yang penting itu diskusinya. Oke, berarti nanti setiap minggu itu kita kayak nulis di laporan gitu, soalnya bisa diskusi sama Ibu hasil dari pekerjaan kita satu minggu itu, progres kita gitu ya Bu. Yes. Terima kasih, Bu. Ya. Ini sih Bu, izin Silakan. bertanya. Iya. Oke Bu, saya mau nanya Bu. Ini kan tadi ya Bu Meta bilang kalau kita itu cari UMKM-nya yang go digital ya. Jadi asumsi saya itu yang awalnya operasionalnya offline ke online ya Bu. Apakah boleh Bu kita ngambil UMKM-nya yang emang udah digital tapi mereka nggak aktif aja di sosmed ataupun digitalnya itu Bu? Itu boleh nggak Bu? Misalnya aja kayak Boleh, boleh. ada tanda tangan IO-nya Pak Sandi gitu Bu. Dia kan nggak Boleh. aktif di pemasaran. Boleh Bu? Oke, Boleh. terima kasih Bu. Selanjutnya,
saya ingin bertanya, Hasna ya. cuman mastiin aja sih kan ini kan secara digitalisasi ya. Berarti kalau misalkan Ah, permasalahannya ada kayak di e-commerce-nya kurang atau dia tidak kurang apa kurang up to date di komunitas gitu, berarti bisa putus-putus. saya udah jelas belum? Masih putus-putus. Sekarang udah jelas belum Bu? Oke. Ya. Kan ini kan secara digitalisasi ya Bu. Secara digital kan bisa aja nggak lewat sosial media juga, ada yang dari e-commerce juga kayak atau enggak branding websitenya kayak gitu. Itu juga bisa jadi salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan juga kan. Maksudnya nggak secara sosial media doang. Iya, misalkan dia ternyata jualan di Shopee nggak laku, ya ternyata dia tidak melakukan CRM, tidak melakukan CRM gitu ya, nggak ini. Kan sekarang bisa tuh kalau orang masukin keranjang kita bisa ingetin untuk beli gitu misalkan. Ya tidak terus kemudian nggak welcome atau gimana gitu. Gitu ya, semakin kalian spesifik untuk menyelesaikan semakin kalian spesifik tahu permasalahannya itu di mana semakin bagus ya. Oke, makasih Bu. Sama kayak apa? Gitu. Terus selanjutnya saya sambil makan ya guys. Ibu saya mau nanya tapi nggak ada hubungannya sama Dikmara, kayaknya hubungannya sama MR. Hah? Saya mau nanya tapi nggak ada hubungannya sama Project UAS ini. Saya mau nanyain tentang Hmm. BIMS itu. Saya kan udah upload dari tanggal 8 kemarin ya, Bu. Cuman sampai sekarang masih belum ada yang review itu, nungguin aja terus, Bu. Ya tungguin aja. Oh, Kalau berarti, nggak tanyain ke CP-nya ya. berarti kalau nanti sampai misalkan akhir bulan belum ada, saya tanyain aja Pak, tanggal 20 nanti. Bilang aja kalau ada deadline gitu Nah, ke oke. CP-nya. Makasih, Bu. Bisa nggak gitu. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini buat jajan sapin. Buat jajan sapin. Terus pertanyaan selanjutnya. Tidak ada? Yang siapa sih? Jasmine ya? Atau siapa? Ini Adi. Siapa? Adip, Bu. PJ-nya? Iya, Bu, Jasmine saya sama ada Adip tadi. ya. Saya Bu. Oh ya, ini. Oh ini yang namanya Adi. Ya. Di absen siapa yang nggak masuk? Kalau di saya sih semuanya hadir kecuali Ivano. Ivano juga udah ngirim surat dispen. Saya Ivan kirim itu angkatan kalian ya? angkatan 22. Oke. Surat dispennya nanti saya kirim ke Ibu juga ya berarti. Hmm. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam, makasih Bu.